Apakah Anda ingin kualitas presentasi atau public speaking yang Anda sampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens Anda? Maka salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah menyusun ilustrasi sebagai penguat dari poin yang Anda sampaikan. Dalam struktur isi presentasi terdapat 3 bagian penting. Ada poin utama, ada poin tambahan, dan ada ilustrasi. Ada 2 pendekatan yang dapat Anda pakai ketika ingin membuat sebuah ilustrasi. Yang pertama adalah gunakan data atau logos, di mana logos atau data berhubungan dengan otak bagian kiri audiens Anda yang akan mencari statistika, studi kasus, data, urutan, atau hal-hal yang berbau logika. Dan yang kedua adalah Anda bisa memberikan patos atau cerita yang menyentuh otak bagian kanan audiens Anda. Perhatikan contoh ilustrasi berikut ini. And my conclusion, my observation from this is that any adult can learn a second language to fluency inside 6 months. Now, when I say this, most people think I'm crazy. This is not possible. So let me remind everybody of the history of human progress. It's all about expanding our limits. In 1950, everybody believed that running 1 mile in 4 minutes was impossible. And then Roger Bannister did it in 1956, and from there it's got shorter and shorter. 100 years ago, everybody believed that heavy stuff doesn't fly, except it does, and we all know this. How does heavy stuff fly? We reorganize the material using principles that we have learned from observing nature, birds in this case. And today, we've gone even further. So you can fly a car. You can buy one of these for a couple of $100,000 US. We now have cars in the world that fly. And there's a different way to fly, which we learned from squirrels. So all you need to do is copy what a flying squirrel does, build a suit called a wingsuit, and off you go. You can fly like a squirrel. Dari contoh yang baru saja Anda saksikan, maka kita dapat simpulkan bahwa ada sebuah poin yang disampaikan oleh sang pembicara, dan poin itu dilandasi atau didukung atau diberikan ilustrasi dalam bentuk cerita. Ada 3 jenis cerita yang dapat Anda pakai sebagai bagian dari penguatan poin yang Anda bahas. Yang pertama adalah historical story. Cerita yang datang dari pengalaman orang lain. Dalam hal ini seorang tokoh atau seorang teman. Seperti contoh yang baru saja Anda saksikan, di mana ada poin dan ada cerita dari pengalaman orang lain yang mendukung poin yang sementara dibahas. Lalu jenis cerita yang kedua adalah personal story, di mana ada pengalaman dari sang pembicara, pengalaman dari Anda yang Anda ceritakan untuk memperkuat poin yang sementara dibahas. Dan yang ketiga, cerita dalam bentuk perumpamaan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Semoga bermanfaat. Saya Ongki Oyanto, pakar Public Speaking Indonesia versi Koran Kontan. Senang bisa berbagi.